Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya, untuk kelas 7, kita selanjutnya akan membahas standar satuan massa. Oke, kita lihat PowerPoint-nya. Ya. Selanjutnya adalah standar satuan massa. Ya, massa benda itu selalu tetap. Jadi ketika kalian di Semarang, di Jogja, di bumi atau di bulan itu masanya akan selalu sama. Dengan catatan tidak nambah masanya ya, misalnya tidak nambah gemuk atau nambah kurus kayak gitu. Itu massa benda akan selalu tetap. Yang selalu berubah itu apa? Bukan massa tetapi berat, karena berat itu kan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Percepatan gravitasi di suatu tempat. Jadi ketika kalian mengucapkan atau biasanya itu bilang berat badan kamu berapa? Itu salah, harusnya adalah massa. Itu adalah massa. Gitu. Kalau yang dalam satuan kilogram yang biasa kita sebut itu adalah massa, begitu. Kemudian satuan internasional untuk massa adalah kilogram. Kemudian alat ukurnya adalah neraca. Nah, ini beberapa contoh neraca. Nah, ini untuk neraca lengan, ini gambar untuk neraca lengan. Kemudian ini adalah timbangan biasa yang biasa kalian lihat di pasar, di warung, gitu. Masih banyak yang pakai ini. Kemudian ini adalah timbangan digital. Timbangan digital ketika benda langsung dimasukkan ke sini, di sini, itu angkanya langsung muncul. Nah, kalau timbangan yang ini kan, ini tuh bandulnya ditaruh dulu, ini bandul 1 kilo, setengah kilo, 2 ons, 1 ons, sampai yang paling kecil itu setengah ons gitu. Kemudian, nah ini adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus biasa ditemui di laboratorium IPA di SMP. Untuk menggunakan neraca Ohaus, nanti benda yang akan kalian timbang massanya itu diletakkan di sini. Nah, nanti kan ketika benda diletakkan di sini, nanti kan neracanya akan berat sebelah gitu ya. Berat sebelah, maka diseimbangkan agar seimbang itu. Nah, ini bandul-bandulnya ini harus digeser ke kanan biar seimbang, sehingga nanti akan muncul angka-angkanya. Di lengan depan, lengan tengah, sampai lengan belakang. Nanti angkanya akan muncul. Nah, itulah massa dari benda yang ditimbang tersebut. Misalnya kalian menimbang suatu benda, kemudian hasilnya seperti ini. Setelah dipasin biar seimbang, angkanya muncul seperti ini. Di lengan belakang itu di sini, lengan tengah di sebelah sini, kemudian lengan depan di sini. Nah, hasil dari pengukuran massa ini, nah kan lengan belakang udah dapat 40 gram, kemudian lengan tengah dapat 500 gram, satuannya dalam gram, kemudian lengan depan adalah 2,4 gram. Nah, hasil dari benda yang kalian timbang massanya adalah dijumlahkan 40 gram ditambah 500 gram ditambah 2,4 gram, sehingga hasilnya adalah 542,4 gram. Itu untuk standar satuan massa dan cara mengukur massa menggunakan neraca Ohaus. Selanjutnya adalah standar satuan waktu. Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa. Contohnya, misalnya Kirana mandi selama setengah jam. Nah, itu kan setengah jam itu kan merupakan waktu. Waktu adalah besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa. Berarti lamanya suatu peristiwa, lamanya Kirana mandi adalah setengah jam atau 30 menit atau
dijadikan sekon juga bisa, sekon atau detik juga bisa. Kemudian satuan waktu dalam standar internasional adalah sekon, sekon atau detik. Nah, kita biasa menyebutnya dengan sekon. Di IPA kita biasakan menyebutnya dengan sekon. Kemudian alat ukur waktu adalah arloji atau jam, kemudian stopwatch. Ini contoh jam tangan. Kemudian ini stopwatch digital. Selanjutnya kita berlatih untuk membaca stopwatch digital. Kalau untuk membaca jam sudah dipelajari di SD ya, bisa diingat lagi. Dan setiap hari juga kalian melihat jam, jadi ya sudah berlatih. Kemudian untuk membaca hasil stopwatch, untuk yang stopwatch manual, misalnya stopwatch menunjukkan angka seperti ini, seperti di gambar ini yang besar. Nah, untuk bulatan yang kecil ini menunjukkan menit, sedangkan bulatan yang besar ini menunjukkan detik atau sekon. Nah, ketika awal stopwatch masih 00 semua, nah yang akan berjalan dulu adalah yang bulatan besarnya dulu, kemudian setelah muter satu putaran, nah ini untuk yang bulatan kecil baru bergeser satu begitu. Jadi untuk yang bulatan kecil adalah menunjukkan menit, untuk yang bulatan besar adalah menunjukkan detik. Nah, stopwatch di sini menunjukkan waktu tempuh berapa kita berlatih menghitung. Nah, berarti ini menunjukkan 25 menit lebih 25 detik. Ya, waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ini adalah 25 menit 25 detik atau 25 sekon. Seperti ini juga bisa, atau bisa dirubah menjadi sekon semua juga bisa. Berarti menit ke sekon dikalikan 60 sekon. Berarti 25 dikali 60 ditambah 25 sekon. Hasilnya adalah 1525 sekon. Begitu. Itu untuk waktu. Nah, selanjutnya adalah besaran turunan. Besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang memiliki 2 atau lebih satuan dari besaran pokok, atau bisa juga besaran yang satuannya itu merupakan gabungan dari beberapa besaran pokok. Begitu. Contohnya, untuk besaran pokok contohnya adalah panjang. Contoh besaran pokok adalah panjang. Satuannya apa? Satuan panjang adalah meter. Kita ingat lagi untuk besaran pokok yang kemarin. Kemudian contoh besaran turunan adalah luas. Besaran turunan adalah luas. Nah, rumus luas itu apa? Untuk mencari luas kita kan bisa sisi kali sisi atau panjang kali lebar begitu ya. Nah, satuannya kan kalau panjang berarti meter. Jadi meter kali meter, sehingga hasilnya adalah meter persegi atau meter kuadrat. Nah, ini kan termasuk gabungan dari beberapa besaran pokok. Satuannya merupakan gabungan dari beberapa satuan dari besaran pokok. Sehingga besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh lain ini ya, kecepatan itu kan untuk mencari kecepatan rumusnya adalah jarak per waktu. Jarak itu satuannya adalah meter, kemudian waktu adalah sekon, berarti sehingga satuannya adalah meter per sekon. Nah, ini kan gabungan dari beberapa besaran pokok, ya kan. Nah, makanya kecepatan termasuk besaran turunan. Kemudian percepatan rumusnya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per waktu. Nah, sehingga menghasilkan satuan percepatan adalah ini, meter per sekon kuadrat. Kemudian massa jenis adalah rumusnya massa per volume, sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, untuk mencari massa jenis, rumusnya adalah massa per volume benda tersebut, sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Nah, ini kan dari beberapa yang sudah saya sebutkan, ini kan satuannya merupakan gabungan dari beberapa satuan di besaran pokok. Kemudian gaya, untuk mencari gaya rumusnya apa? Rumusnya adalah
M dikali A, massa per percepatan, sehingga satuannya adalah Newton. Kemudian luas tadi ya bisa sisi kali sisi atau panjang kali lebar, begitu. Sehingga satuannya adalah meter persegi. Kemudian kalau volume berarti sisi kali sisi kali sisi atau luas alas dikali tinggi, sehingga satuannya adalah meter kubik. Kemudian tekanan rumusnya adalah gaya per luas daerah yang ditekan itu, sehingga satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Begitu juga bisa. Kemudian usaha rumusnya adalah gaya dikali waktu, sehingga satuannya adalah joule. Nah, ini beberapa contoh di sini besaran turunan. Beberapa contoh yang tadi saya sebutkan itu merupakan contoh besaran turunan. Nah, tadi kan saya menjelaskan rumus-rumusnya untuk memperoleh ini itu apa, begitu. Nah itu tujuannya untuk mengetahui asalnya dia itu dari besaran mana, sehingga mendapatkan satuan yang seperti ini. Begitu. Oke, berarti kesimpulannya besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok atau besaran yang memiliki dua atau lebih dari satuan besaran pokok, atau satuan dari besaran turunan merupakan gabungan dari beberapa satuan besaran pokok. Begitu. Kita lanjutkan. Kemudian adalah awal satuan. Awal satuan fungsinya adalah untuk memudahkan dalam berkomunikasi karena angkanya menjadi lebih sederhana. Contoh 10.000 meter, 10.000 meter. 10.000 meter sama dengan 10 km. Nah, kita akan lebih mudah menyebutnya dengan 10 km daripada 10.000 meter karena kan nilainya sama tetapi penyebutannya berbeda. Contoh lain misalnya Dinda membeli kuota sebesar 2 GB. Nah, 2 GB kan sama dengan 2000 MB. Nah, kita lebih mudah menyebutnya dengan secara sederhana lagi, 2 GB daripada 2000 MB kayak gitu. Kita lebih mudah menyebut dengan yang lebih sederhana lagi, sehingga diperlukanlah ini awal satuan. Ini ada beberapa tabel awal satuan dan kelipatannya bisa dari yang paling kecil ini ada nano itu 1 nano itu 1 kali 10⁻⁹. Nano, kemudian mikro, kemudian mili, senti, desi, deka, hekto, kilo, mega, giga, dan tera. Masih ada yang lebih kecil lagi, masih ada yang lebih besar lagi. Ini beberapa contohnya tabel awal satuan dan kelipatannya gitu. Nah, saya tekankan lagi, fungsi awal satuan adalah untuk memudahkan dalam berkomunikasi sehingga angkanya menjadi lebih sederhana. Baiklah, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah konversi satuan. Konversi satuan adalah pengubahan suatu satuan ke satuan lain. Contoh, ibu membeli gula 2 kg di pasar. Nah, konversikan massa gula yang dibeli ibu dalam satuan gram. 2 kg dirubah menjadi gram. Kilogram ke gram. Turun 1, 2, 3. Turun 3 tangga sehingga dikalikan 1000. Karena setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Itu intinya dirubah. Konversi itu sama dengan pengubahan satuan. Nilainya sama, hanya satuannya yang berbeda. Konversi satuan berarti pengubahan satuan suatu besaran ke dalam satuan lain. Contoh lagi, misalnya seorang atlet berlari dari Mijen ke BSB dengan jarak 4 km, begitu misalnya. Nah, 4 km ini konversikan jarak lari yang ditempuh oleh atlet ke dalam meter. 4 km berapa meter? 1, 2, 3, berarti 4.000 meter, begitu. Itu untuk konversi satuan. Ya. Nah,
Itulah materi untuk kelas 7 tentang besaran dan pengukurannya, tentang objek IPA dan pengukurannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.